Sejumlah atlet Pekan Paralimpik Nasional Peparnas 15 mulai berlatih rutin demi mempersiapkan pertandingan melawan seluruh kontingen provinsi di tanah air. Pertandingan pembuka cabang olahraga voli duduk Pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-15 Jawa Barat di Gor Saparua, Kota Bandung, mempertemukan tim asal Kalimantan Timur dengan Jawa Timur. Di set pertama, tim Kalimantan Timur langsung memberikan perlawanan penuh atas lawannya dengan skor 2-5-3. Nama lengkap Suhendar, usia 44 tahun. Saat ini saya di Nasional Paralimpik Komite Kota Bandung, posisi sebagai wakil ketua. Kesibukan saya dulu kuliah, kemudian saya bekerja juga sebagai ASN di Kementerian Sosial RI. Saat ini emang wabah sedang kita hadapi dan kita alami, tidak hanya disabilitas tapi masyarakat umum juga merasakan dampak yang sama. Tapi bagi teman-teman khususnya NPCI Kota Bandung, kita tetap melaksanakan proses kegiatan sesuai dengan tentunya mengacu kepada protokol kesehatan ya, bahwa wabah ini ada, tapi bukan berarti kita harus berhenti beraktivitas. Mungkin bagaimana cara kita mensiasatinya sehingga proses berlatih itu tetap berjalan dengan mengutamakan keselamatan diri dan tentunya taat kepada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Kalau sarana prasarana yang ada di NPCI Kota Bandung tentunya kita sifatnya masih meminjam dan menggunakan sarana yang disiapkan oleh pihak pemerintah, baik itu sarana latihan ataupun sarana gedung kesekretariatan. Tapi yang pasti segala sesuatu yang kita inginkan tentunya masih jauh dari harapan karena terkait dengan standar aksesibilitas yang mungkin belum bisa dipenuhi seutuhnya. Kalau dari pihak kita ya tentunya ada standar yang sudah diatur dan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hanya mungkin bagi teman-teman disabilitas perlu ada ekstra ya, bahwa kemudian bagaimana cara menghadapi physical distancing, kemudian bagaimana cara kita selalu taat terhadap peraturan COVID ini sendiri, yang pasti senantiasa kita lakukan yang terbaik buat kawan-kawan atlet NPCI. Pesan saya sih bahwa melalui momentum Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap tanggal 3 Desember, ini kita harapkan bagi teman-teman disabilitas khususnya terus berupaya, terus berproses dan terus berjuang bahwa keberhasilan atau prestasi yang diperoleh oleh setiap individu itu tidak mungkin lahir tanpa adanya sebuah proses usaha. Yang pasti kita berharap adanya dukungan dan tentunya ada juga sifatnya
peraturan yang lebih memberikan regulasi atau yang lebih memberikan perlindungan lagi terhadap kaum disabilitas. Dan kemudian bahwa disabilitas di Indonesia ini sudah cukup banyak, dan bagaimana caranya mereka pada akhirnya menjadi manusia yang bermartabat, tentunya dengan mengusung hak dan kewajiban yang sama. Nama saya Jumono, saya di Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Kota Bandung sebagai Wakil Sekretaris. Umur saya 53 tahun. Kesibukan sebelum masuk di NPCI Kota Bandung dulu pernah jadi jualan juga, punya bisnis kecil-kecilan, terus sehingga sampai saat ini masih juga selain aktif di pengurus NPCI Kota Bandung juga masih ada usaha kecil-kecilan. Kesibukannya pada saat pandemi COVID-19 ini, selain mengurus di NPCI Kota Bandung yang kebetulan ada 12 cabang olahraga yang ditangani oleh NPCI Kota Bandung ini, dari mulai cabang olahraga atletik, futsal, angkat berat, panahan, renang, kemudian juga bulu tangkis, tenis meja, judo. Ini ya kita selalu mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh atlet yang ada di NPCI Kota Bandung dengan 4 klasifikasi disabilitas, baik itu teman-teman netra, kemudian yang rungu wicara, kemudian yang daksa ataupun fisik, ataupun juga teman-teman yang atlet dari tunagrahita. Kita coba selalu mengawasi kegiatan-kegiatan untuk atlet-atlet ini tetap menjaga protokol kesehatan yang ada di NPCI Kota Bandung ini. Pengembangan cabang olahraga tentu kita inginkan, seperti ada basket kursi roda di NPCI Kota Bandung ini belum ada. Kita sudah masih ketinggalan jauh dengan apa yang dilakukan oleh para disabilitas yang ada di luar negeri. Kemudian di luar negeri itu sudah ada senam, sudah ada taekwondo untuk disabilitas, karate dan lain sebagainya. Tapi untuk di NPCI Kota Bandung ini kita sedang ada 2 pengembangan, yaitu untuk basket kursi roda dan menembak. Ini yang dari 12 ini kita akan menambah 2 cabang olahraga, karena kebetulan menembak dan cabang olahraga basket kursi roda ini akan dipertandingkan sampai di Pekan Paralimpik Nasional tahun depan 2021, akan dipertandingkan di Papua, juga di Vietnam. Asian Para Games ini akan dipertandingkan. Jadi NPCI Kota Bandung akan menyiapkan itu. Latihan tetap dilakukan oleh teman-teman atlet, baik melalui latihan di rumah, kemudian menyampaikan hasil latihannya, videonya kepada para pelatih. Kemudian kita juga kadang melakukan melalui Zoom meeting langsung kepada para atlet-atlet ini untuk memantau sejauh mana kesiapan atlet selama pandemi ini, kesehatannya seperti apa. Kita juga beberapa kali waktu yang lalu memberikan bantuan masker, hand sanitizer, kemudian juga peralatan-peralatan kesehatan yang lainnya oleh NPCI Kota Bandung ini kepada para atlet-atlet disabilitas yang tergabung di NPCI Kota Bandung yang berjumlah 380 atlet yang ada di NPCI Kota Bandung ini dengan 4 klasifikasi disabilitas yang tadi disampaikan. Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para atlet NPCI Kota Bandung. Dalam kaitannya dengan keolahragaan khususnya, sudah ada Undang-Undang 8 tahun 2016 di mana bahwa setiap disabilitas dengan segala kemampuannya tidak boleh dibeda-bedakan dengan masyarakat pada umumnya, masyarakat non-disabilitas. Sehingga melalui olahraga ini pun NPCI Kota Bandung mendapatkan dukungan
yang sama seperti yang sudah dilakukan kepada KONI Kota Bandung. NPCI Kota Bandung juga mendapatkan dukungan fasilitas anggaran dari pemerintah Kota Bandung. Termasuk juga ketika para disabilitas ini bisa menjadi juara dalam setiap event, baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional, pemerintah Kota Bandung memberikan KDD atau bonus yang sama yang diberikan kepada atlet-atlet non-disabilitas. Sehingga saya pikir betul apa yang disampaikan, pemerintah Kota Bandung tentu harus mendukung kegiatan-kegiatan para penyandang disabilitas, khususnya dalam hal ini adalah kegiatan olahraga yang tergabung dalam National Paralympic Committee Indonesia cabang Kota Bandung. Untuk menjaga kebugaran para atlet, termasuk juga pelatihnya, ini diberikan suatu program yang paling jelas adalah bagaimana menjaga kesehatan atlet untuk mematuhi protokol kesehatan yang disampaikan baik oleh pemerintah yang juga diikuti oleh para atlet. Tentu seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Kebetulan NPCI Kota Bandung juga sebagai salah satu komunitas yang ikut atau sebagai oleh pemerintah Kota Bandung dinyatakan sebagai komunitas Tohaga Lodaya, yang artinya adalah mendukung program-program protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung. Untuk khususnya teman-teman atlet disabilitas, juga teman-teman disabilitas, ini dalam masa pandemi ini kita harus betul-betul menjaga kesehatan, menjaga pola kehidupan kita untuk tidak sampai tertular oleh pandemi COVID-19 ini. Dan COVID-19 adalah musuh kita bersama, termasuk untuk masyarakat di luar sana yang non-disabilitas. Kita harus menjaga kesehatan untuk tidak tertular dan tidak menulari kepada siapapun. Artinya bahwa COVID-19 adalah musuh kita bersama. Mari kita jaga kesehatan kita untuk tetap sehat dan menjadi manusia-manusia yang tangguh untuk masyarakat Kota Bandung. Nama saya Cepi Gunawan di National Paralympic. Ini saya sebagai atlet tenis meja kursi roda. Sebelum menjadi atlet saya pengangguran, serabutan lah, ada jualan, dagang. Juga kalau misalnya sekarang alhamdulillah berhenti, tapi fokus di atlet. Saya tergabung di organisasi NPCI ini dari 2003. Perlombaan Porda Pekan Porcada yaitu yang di Indramayu, tetapi saya tidak ikut. Kemudian saya kembali lagi ke rumah karena waktu itu masih tahap belajar. Seleksi tidak masuk, ada lagi kemudian Porda, yaitu Porda Karawang. Tahun berapa? Ya, tahun Porda Karawang itu 2016. Kemudian saya ikut masuk ke Porcada Karawang. Alhamdulillah mendapatkan medali dari prestasi dari sana. Teman kemudian yang ngobrol bincang-bincang dengan teman bahwa organisasi NPC ini adalah wadah untuk disabilitas. Makanya jangan main di luar sana, tetapi kita ada wadahnya khusus. Waktu itu bukan National Paralympic
namanya. Dulu namanya BPOC karena Badan Pembina Olahraga Cacat. Tapi sekarang alhamdulillah menjadi NPCI. Yang saya rasakan dari NPCI Kota Bandung ini karena cukup baik, Pak. Cukup baik, walaupun dia masih ada kekurangan dari sarana prasarana gitu, karena untuk aksesibilitas kursi roda gitu. Satu dari pola makan, kedua latihan, karena ini sudah terprogram itu latihan seminggu 2 kali. Kemudian ada Zoom, ada harus laporan foto itu ini, itulah yang menjadi saat ini latihan di pandemi ini. Latihan tetap harus kebugaran harus dijaga. Momen terakhir yaitu momen pertama yang pernah ikut di Kerawang. Menjadi motivasi yang sangat luar biasa gitu. Dari awal saya akan di masyarakat biasa gitu, kemudian pas tahu ada wadah yaitu Nasional Paralimpik, kemudian mendapatkan prestasi mengukir prestasi di sana, semua dicurahkan gitu melalui organisasi, itulah yang menjadi semangat sampai saat ini. Kata cubiran dari mungkin orang-orang itu kakinya beda kok jalannya begitu waktu dulu gitu. Tapi sekarang alhamdulillah stigma itu sudah boleh dikatakan hilang oleh diri saya sendiri maupun dari masyarakat, karena orang lain bisa, apalagi bukan saya ngomongin itu mengukir prestasi di kota maupun di provinsi gitu. Alhamdulillah saya sampai saat ini sangat pede gitu, percaya diri gitu, untuk di masyarakat. Mungkin yang menjadi selalu ada di memori saya ketika waktu itu cacian, makian gitu, jadi merasa diri terpuruk, diri terbungkuk, seling menyendiri gitu. Alhamdulillah rasa itu hilang dengan sendirinya setelah kami tergabung di organisasi. Mungkin dari teman saya terutama yang ada di wilayah saya, teman-teman biasa itu non disabilitas gitu, merasa heran bahwa di Nasional Paralimpik ini ada tenis meja kursi roda. Bagaimana sih caranya tenis meja? Bagaimana sih cara pengambilan bola? Jadi di daerah itu sering menanyakan tentang seputaran olahraga disabilitas itu. Bagaimana cara ambil bola? Ya, saya ini sebetulnya sama. Kalau orang non disabilitas ambil bola melangkahnya pakai kaki, kita pun sama gitu. Mau ngambil bola kita kan pakai roda gitu. Roda lanjut dulu yang pindah gitu. Sebelum mengambil sama sebetulnya, tidak ada perbedaan gitu. Cuman yang menjadi bincangan orang lain, kok bisa? Gimana kalau ngambil bola pendek kok bisa gitu? Bisa karena sama cara pengambilan kita ngambil bola, kemudian gimana peraturan sama peraturan. Tapi peraturan dari tenis meja kursi roda itu bola awal kita harus lurus gitu.
bola baru gitu. Nah, untuk perbedaan sebetulnya enggak begitu, enggak ada yang dipersoalkan gitu, karena cara-cara pun sama, aturan pun sama. Kemudian yang bola pendek sama panjang sama tidak ada. Mungkin yang saya saat ini saya berlatih dulu di atas, karena di hari esok setelah pandemi selesai ada seleksi, saya pun ingin seperti teman-teman yang bisa ikut ke dunia. Mudah-mudahan saya pun bisa menang di seleksi nanti dan mendapatkan medali. Buat teman-teman atlet berarti yang sungguh, yang keras, yang betul apa yang menjadi arahan dari pengurus maupun dari pelatih dan koordinator selalu ditaati. Untuk teman-teman yang belum tergabung, yang di luar sana yang belum tergabung di organisasi Paralimpik ini, bahkan kepada orang-orang tuanya, kami mengajak bahwa jangan minder, jangan ini, karena dengan kekurangan kita, dengan ini bisa mengolah di organisasi disabilitas ini, dan untuk yang di luar sana, bahwa di NPC ini bisa menggali semua motivasi dan menjadi menggali diri gitu.